Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada Ibu Mai Sri Lena, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar. Dan tidak lupa kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berkat karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan untuk bertemu di Zoom kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Topik yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai model pembelajaran, problem based learning, project based learning, serta discovery. Saya, Ida Kartika, selaku moderator akan membimbing dalam diskusi kita untuk kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alfiani, yang kedua ada saya sendiri, Indah Kartika, ketiga ada Latifah, keempat ada Raisa Andre Pandoe, kelima ada Yola Agustina Sari. Baiklah, masuk ke rangkaian acara. Yang pertama itu pembukaan. Marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyajian materi kepada kelompok penyaji. Yang pertama akan disampaikan oleh Ara. Kepada Ara, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk membacakan materi. Baiklah, saya Ara Febriani akan membacakan materi terkait model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama, pengertian model pembelajaran Problem Based Learning menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wardoyo tahun 2013, Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang menuntut adanya aktivitas siswa secara penuh dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi siswa secara mandiri dengan cara mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Yang kedua, menurut Abidin tahun 2014, model pembelajaran Problem-Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang ditujukan untuk mengembangkan motivasi belajar siswa, mendorong siswa untuk mampu berpikir tingkat tinggi, mendorong siswa mengoptimalkan kemampuan metakognisinya, dan menjadi pembelajaran menjadi bermakna sehingga mendorong siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mampu belajar secara mandiri. Yang ketiga, menurut Rem tahun 1998, mendefinisikan PBL sebagai sebuah pembelajaran yang bermula ketika masalah diperhadapkan kepada siswa. Yang keempat, dari Nur Hadi tahun 2004, halaman 65, Problem-Based Learning adalah kegiatan interaksi antara stimulus dan respon, yang merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Yang kelima, menurut Kamdi tahun 2007, Problem-Based Learning merupakan model yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Masalah yang diseleksi mempunyai dua karakteristik penting. Pertama, masalah harus autentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Kedua, masalah harus berakar pada materi subjek dan dari kurikulum. Kesimpulannya, berdasarkan 5 pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL ini adalah suatu model pembelajaran yang menjadikan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta didik dalam belajar sehingga mereka dapat berpikir kritis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik model pembelajaran PBL. Menurut Trianto tahun 2009, karakteristik model pembelajaran PBL yang pertama adanya pengajuan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Yang ketiga, penyelidikan autentik. Yang keempat, menghasilkan produk atau karya dan mempresentasikannya.
Selanjutnya, tujuan model pembelajaran PBL. Yang pertama, menurut para ahli, yaitu Karabulut tahun 2002, model ini menciptakan suatu lingkungan di mana siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri, dan menjadi pelajar yang baik, dan menjadi pelajar yang lebih baik dalam hal keterampilan manajemen waktu dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah belajar dan untuk mengakses sumber daya. Yang kedua, menurut Sosilo Ningrum tahun 2017, tujuan problem-based learning yaitu penguasaan materi pelajaran dari disiplin ilmu tertentu dan pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan model pembelajaran PBL. Berti tahun 2015 menyebutkan langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah, yaitu pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan artefak hasil karya dan memamerkannya. Yang kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan model pembelajaran PBL. Menurut Soyimin, tahun 2014 berpendapat bahwa kelebihan model problem-based learning yaitu yang pertama, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah, sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan. Selanjutnya, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Selanjutnya, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi. Dan yang terakhir, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran PBL. Menurut Sohimin tahun 2014, model problem-based learning juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Yang pertama, yaitu PBM tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Yang kedua, dalam satu kelas yang memiliki tingkat keberagaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Ara. Baiklah, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Latifah. Langsung saja kepada Latifah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan dan waktunya. Saya Latifah akan melanjutkan penyampaian materi implementasi model pembelajaran PBL di SD. Menurut Kusumawati dan Indah, tahun 2021 menyatakan penerapan model pembelajaran problem-based learning pada sekolah dasar agar pembelajaran lebih efektif, serta untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, khususnya pada mata pelajaran IPA atau sains, di mana saat pelajaran berlangsung, siswa menjadi kurang aktif. Sebagai guru atau calon guru, kita harus dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul saat pelajaran berlangsung. Model problem-based learning yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara yang pertama, pusat pembelajaran adalah pada siswa. Artinya, kita sebagai guru atau calon guru harus benar-benar memperhatikan peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung, agar siswa benar-benar menerima materi dengan baik. Yang kedua, arahkan pertanyaan-pertanyaan. Guru harus menyelingi pertanyaan pada saat penjelasan materi kepada peserta didik, agar mengerti apakah siswa menyerap materi dengan baik. Berikutnya adalah fasilitas siswa melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, maka guru harus meminta siswa untuk melakukan penyelidikan atau praktek untuk mengatasi masalah dari materi yang sulit dipahami. Contohnya seperti mencangkok. Maka siswa harus melakukan mencangkok tersebut agar tahu benar proses dan hasil yang terjadi yang siswa lakukan. Berikutnya adalah berikan otonomi kepada siswa.
Artinya, kita harus benar-benar memberikan kebebasan untuk siswa untuk bertindak agar mereka bisa memperluas ruang gerak. Namun, guru juga harus memantau dengan baik. Contoh penerapan model pembelajaran problem-based learning seperti pada mata pelajaran tentang bumi dan alam semesta. Prosedur penelitian tindakan kelas yang diterapkan berupa perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Tindakannya dapat dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Pada siklus 1, materi yang dibahas mengenai pelapukan jenis-jenis tanah dan jenis. Pada siklus 2, materi yang dibahas mengenai lapisan bumi, lapisan atmosfer, dan kegunaan air. Pada siklus 3, materi yang dibahas mengenai daur air, kerusakan akibat kegiatan manusia, dan penghematan air. Dari hasil model learning pada mata pelajaran sekolah di atas, yaitu keterampilan proses IPA semakin bertambah banyak prosentasenya. Dari setiap siklus mengalami peningkatan. Keterampilan proses IPA yang sudah dapat dilakukan oleh siswa adalah keterampilan mengamati dan melakukan penelitian. Dengan problem-based learning diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, khususnya untuk guru atau sebagai calon guru, agar pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan, dan siswa dapat menerima materi dengan baik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya, saya akan membacakan materi tentang pengertian model pembelajaran project-based learning. Berikut adalah pengertian model pembelajaran project-based learning menurut para ahli. Yang pertama dari Goodman dan Stevers tahun 2010. Mendefinisikan project-based learning merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara kelompok. Yang kedua, menurut Afriana tahun 2015, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Berikutnya adalah dari Grant tahun 2022, mendefinisikan project-based learning atau pembelajaran berbasis project merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pernyataan yang berbobot, nyata, dan relevan. 4. Menurut D. tahun 2015. Bahwa model project-based learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Proyek merupakan suatu bekerja yang memuat tugas-tugas berdasarkan kepada pernyataan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan, membuat putusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Yang terakhir, menurut Fathur Rahman tahun 2016, mengatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai konsep sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran ini adalah ganti dari pembelajaran yang masih terpusat pada guru. Berdasarkan data para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa project-based learning adalah model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan siswa, karena model ini membuat siswa berpikir cara menghasilkan suatu produk. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu atau berlanjut. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atau yang ketujuh, akhir aktivitas
belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Yang kedelapan, situasi pembelajaran secara toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya adalah tujuan model pembelajaran Project-Based Learning. Menurut Levin, tahun 2001 menyatakan bahwa Project-Based Learning instructional method that encourage learners to apply critically thinking, problem-solving skill, and content knowledge to real-world problem solve and issue. Project-based learning merupakan metode pembelajaran yang mendorong para peserta didik untuk menerapkan cara berpikir yang kritis, keterampilan menyelesaikan masalah, dan proses memperoleh pengetahuan mengenai problem dan isu-isu nyata yang dihadapinya. Pada project-based learning ini, peserta didik akan lebih berperan secara fasilitator yang memandu peserta didik menjalani proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tahapan model pembelajaran project-based learning. Menurut Berti, tahun 2015 menyebutkan langkah-langkah pembelajaran project-based learning sebagai berikut. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pernyataan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam tentang topik yang diangkat, relevan untuk para peserta didik. Yang kedua adalah desain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai yang memungkinkan, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain adalah pertama, membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat timeline untuk penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa peserta didik agar perencanaan cara yang baik. Membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang terakhir adalah peserta didik untuk membuat penjelasan atau pemilihan suatu cara. Berikutnya adalah memonitor peserta didik dan tujuan proyek. Pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Memonitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pengajar berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Tahap berikutnya adalah menguji hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam evaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Berikutnya adalah evaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalani. Proses merefleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaannya dan pengalamannya selama mengerjakan dan menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukanlah suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pembelajaran. Sekian materi dari saya. Bila ada kesalahan, maafkan diri yang masih belajar ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penyampaian materinya, Latifah. Langsung saja ke penyampaian materi selanjutnya, yaitu kepada Raisa. Saya persilahkan. Lanjut, saya akan menjelaskan kelebihan model pembelajaran PJBL. Menurut Darjanto dan
Raharjo 2012, model pembelajaran Project Based Learning mempunyai kelebihan sebagai berikut. 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. 2. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleksik. 4. Meningkatkan daya kolaborasi. Lanjut. 5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber. Memberikan pengalaman peserta didik belajar dan aktif dalam mengorganisasi proyek dan membuat kolaborasi waktu dan sumber-sumber yang lain. Peserta didik melengkapi untuk menyelesaikan tugas. Menyediakan pengalaman belajar, melibatkan peserta didik secara kognitif dan rancang untuk mengembangkan semua dengan dunia nyata. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik mampu menikmati proses pembelajaran. Menurut Widyarsono 2016, Project Based Learning memiliki kelemahan sebagai berikut. 1. Mempelajari berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk mengatasi permasalahan kolektif. 2. Banyak orang tua peserta didik yang merasa dikurangi karena menambahkan biaya untuk memasuki sistem baru. 3. Banyak edukasi merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana struktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan transaksi sulit, terutama bagi struktur dan kurang adanya tidak menggunakan teknologi. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan tim berensik dan dalam pembelajaran. 5. Peserta didik memiliki kelemahan dalam mengumpulkan informasi akan mengalami kesulitan. Adanya kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam pekerja kelompok. Apabila topik yang dipelajari pada masing-masing kelompok berbeda, berikan peserta didik memahami topik secara keseluruhan. Lanjut kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudari Raisa. Langsung saja materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Yola. Kepada Yola, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang implementasi model pembelajaran PJBL di SD. Menurut Isna Nurfianti, tahun 2014 menyatakan bahwa pada pembelajaran di kelas 3, praktikan menggunakan metode Project Based Learning PJBL. Penerapan PJBL ini mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta berpikir kritis dan analitis pada siswa.
Penerapan metode ini ditentukan saja menyesuaikan terhadap materi pembelajaran maupun tingkat perkembangan siswa. Siswa kelas 3 terlihat sangat antusiasi selama proses pembelajaran. Contoh penerapan model pembelajaran project based learning yaitu siswa membuat poster tentang pemanasan global dengan menggunakan barang-barang bekas dan sampah yang dapat diperoleh dengan mudah di lingkungan global dengan menggunakan barang-barang bekas dan sampah diperoleh dengan mudah di lingkungan sekitar. Melalui metode ini, siswa memperoleh informasi pengetahuan sekaligus pengalaman yang bermakna. Next, pengertian model pembelajaran discovery. Menurut Ilahi, tahun 2012, model pembelajaran discovery learning adalah suatu metode yang memungkinkan para anak didik terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga mampu menggunakan proses mentalnya untuk menemukan suatu konsep atau teori yang sedang dipelajari. Yang kedua, menurut Brunei, tahun 2012, mengemukakan bahwa belajar menemukan discovery learning mengacu pada penguasaan pengetahuan untuk diri sendiri. Belajar menemuan melibatkan arahan guru untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa seperti mencari, mengolah, menelusuri, dan menyelidiki. Siswa mempelajari pengetahuan baru yang relevan dengan bidang studi dan keterampilan masalah umum seperti memformulasi aturan, menguji hipotensi, dan mengumpulkan informasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, Effendi. Menurut Effendi, tahun 2012, discovery learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam pemecahan masalah untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, menurut Mulyono, tahun 2014, discovery learning berikut mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir dan proses didik harus berperan aktif dalam belajar di kelas. Yang kelima yaitu menurut Dejamarah, tahun 2013 berbanding 19, berpendapat bahwa discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Next. Selanjutnya. Nah, kesimpulan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran yang memberikan siswa pengalaman belajar langsung dari siswa itu sendiri. Dengan kata lain, siswa-siswi diberikan kesempatan untuk menemukan informasi sendiri secara langsung. Peran guru dalam proses ini adalah menstimulasi siswa agar dapat mendorong siswa menemukan informasi sendiri dalam proses belajar. Next. Nah, menurut Hosnan, tahun 2014 menyebutkan 3 ciri utama dalam discovery learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan mengeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, yaitu berfokus pada siswa, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Tujuan model pembelajaran discovery. Yang pertama, menurut Brunei, tahun 2014, tujuan utama dari model pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan daya pikir, membangun motivasi dari dalam dan luar, belajar caranya menemukan dan mengembangkan pemikiran. Yang kedua, menurut Ilahi, tahun 2012, model pembelajaran menuntun siswa untuk mengembangkan kreativitas, mendapatkan pengalaman langsung dalam belajar, mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan kritis, meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran, belajar memecahkan masalah, dan mendapatkan inovasi dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga menurut Castronova tahun 2012,
Dalam model pembelajaran, para siswa didorong untuk lebih meningkatkan pemahaman, penguasaan, dan penerapan keterampilan secara menyeluruh. Kesimpulan, berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari model pembelajaran discovery learning adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir dan menganalisa sesuatu. Siswa dituntut untuk kreatif dan aktif dalam proses belajar sehingga mereka dapat dalam pembelajaran tersebut. Lanjutkan pembacaan pemateri tentang tahapan model pembelajaran discovery. Menurut Syah tahun 2004, dalam mengaplikasikan metode discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu stimulation atau simulasi atau pemberian rangsangan. Nah, pertama pembelajaran dihadapkan pada fenomena yang mengandung permasalahan, suatu yang menimbulkan kebingungannya dan timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Nah, yang kedua yaitu problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Setelah dilakukan stimulation, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pembelajaran. Next, yang keempat yaitu data collection, pengumpulan data. Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Next. Nah, yang kelima yaitu verifikasi, yaitu pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dihubungkan dengan hasil data prosesi. Yang keenam yaitu generalization, menarik atau kesimpulan generalisasi. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Next. Nah, kelebihan metode pembelajaran discovery. Yang menurut Husnan, tahun 2014, kelebihan dari model discovery learning yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh melalui strategi ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang keempat, yaitu strategi ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatan sendiri. Yang kelima, strategi ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lain. Nah, yang keenam yaitu berpusat kepada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Yang kedelapan, mendorong keterlibatan keaktifan siswa. Yang kesembilan, menimbulkan rasa senang siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Ke-10, situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Yang selanjutnya, siswa akan mengerti konsep dasar ide-ide lebih baik. Yang ke-11, melatih siswa belajar sendiri. Yang ke-12, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. Next. Nah, menurut Hostan tahun 2014 menyebut beberapa kekurangan discovery learning, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman antara guru dan siswa. Yang kedua, menyita waktu banyak karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Yang ketiga, menyita pekerjaan guru. Yang keempat, tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. Yang kelima, tidak berlaku untuk semua topik. Yang selanjutnya, next. Nah, menurut Brune, dalam Saryani et al. Tahun 2021 menyatakan kalau discovery learning adalah proses pencarian pengetahuan yang dilakukan oleh siswa untuk menemukan suatu pemecah masalah atau fakta. Dengan kata lain, siswa berusaha sendiri untuk mencari pengetahuannya demi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Penerapan model ini salah satunya dalam pelajaran matematika untuk konsep bilangan prima. Minta siswa untuk meletakkan kacang di baris dan kolom. Dalam prosesnya, siswa akan menemukan angka-angka tertentu, di mana kacang tidak bisa ditata dalam baris dan kolom lengkap karena ada satu yang terlalu banyak atau sedikit. Dengan begitu, mereka akan menemukan sendiri konsep bilangan prima. Sekian penyampaian materi pada saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Yola. Langsung saja, sekian penyampaian materi dari kelompok kami mengenai model pembelajaran problem-based learning, project-based learning, serta discovery. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi. Mungkin sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.